Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Barok. Saya dari kelompok 7, absen 4 Laksamana 1 2022. Kali ini saya akan menjelaskan mengatur cuan di masa perkuliahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah cuan, yang kedua adalah drama yang terjadi, yang ketiga akibat dari drama, yang keempat harus ngapain, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah penutup. Oke, yang pertama adalah cuan. Obat cuan nih. Cuan adalah salah satu yang paling berharga di perkuliahan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dengan cuan ini kita akan terbantu sekali. Karena semua aspek di perkuliahan itu bisa dibilang membutuhkan uang. Mulai dari segi makan, segi transportasi, segi bersosialisasi, segi jajan, segi uh, entertainment kita sebagai hiburan, dan lain-lain. Yang kedua adalah cuan penentu masa depan anak kos. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dengan cuan kita bisa survive di makan dan survive di tempat tinggal. Karena untuk mahasiswa ini yang paling terpenting itu adalah bagaimana saya tinggal dan bagaimana saya untuk makan, seperti itu. Yang ketiga, cuan membantu kita. Cuan bisa membantu kita di berbagai hal. Sepertinya dari Sabang sampai Merauke kan tidak semua mahasiswa itu membawa kendaraan pribadinya. Sehingga dari sana ada beberapa mahasiswa yang tidak membawa kendaraan pribadi, sehingga dia saat berkuliah dia itu menggunakan ojek online, sehingga dia akan terbantu sekali. Selanjutnya ada cuan membuka pintu rezeki anak kos. Cuan ini bisa kita pakai untuk bersedekah kepada orang lain, sehingga dari sana eh, rezeki kita akan dilipat gandakan lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah drama yang terjadi. Nah, karena kita tinggal di Jakarta, khususnya anak Pertamina ya, maka kita akan identik dengan kemewahan Jakarta kan ya. Drama cuan yang pertama adalah masuk kebiasaan cuan. Yang kedua adalah mahasiswa kalap, yang ketiga adalah mahasiswa strong. Akan dijelaskan di akibat dari dramanya. Akibat dari drama yang tadi saya sebutkan untuk masuk kehabisan cuan adalah mulai pusing. Kenapa mulai pusing? Karena kalau misalkan keuangan atau cuannya mulai menipis, maka semua aspek dalam si mahasiswa tersebut akan terganggu. Kenapa? Karena mulai dari makan, entertainment, transportasi, kalau tidak ada cuan, maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga kalau misalkan mahasiswa sudah kehabisan cuan, maka semua aspek tadi akan kena. Selanjutnya adalah mahasiswa kalap. Enak di awal, tapi tidak enak di akhir. Inilah tipikal mahasiswa kalap. Ada mahasiswa yang misalkan sudah ditransfer dari orang tuanya, maka dia, oh uang saya di rekening mulai banyak nih, udah banyak nih, saya ingin poya-poya dulu lah, bisa dibilang seperti itu kan. Nah, enak di awal aja nih, tapi ujung-ujungnya keuangannya mulai menipis. Sehingga kalau misalkan keuangannya mulai menipis, semua aspek tadi yang tadi saya jelaskan di poin pertama akan kena juga. Mahasiswa strong adalah pejuang Indomie. Nah, kalau misalkan kehabisan uang, pikiran mahasiswa itu yang pertama bagaimana cara saya makan. Sehingga mie instan atau Indomie ini adalah penyelamat bagi mahasiswa. Ya memang sih untuk memakan Indomie itu tidak boleh banyak, tapi kalau misalkan pada kenyataannya anak mahasiswa itu makan Indomie itu sangat, ya pastilah teman-teman sejati pak anak-anak kos itulah. Harus ngapain? Yang pertama yang pastinya harus hemat, yang kedua harus berusaha, yang ketiga itu harus sadar diri karena orang tua di kampung sudah banting tulang untuk mencari nafkah untuk kita, tapi kita tidak bertanggung jawab untuk mengelola keuangannya. Nah, kesimpulannya kita harus pinter, kita harus bertanggung jawab untuk memanage keuangan kita karena keuangan kita itu dikirim dari orang tua, sehingga kita harus bertanggung jawab akan uang yang dari orang tua tersebut, sehingga kita akan mengoptimalkan perkuliahan kita nantinya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.